izin share screen dulu ya, teman-teman. Iya, malam ini kita akan membahas terkait glowing. Glowing ya. Mungkin agak berbeda dengan udah muncul ya share screen-nya, boleh dibantu di chat. Sudah munculkah share screen-nya? Bentar ya. Masya Allah, katanya hari ini tadi ini ya, tamu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan sendiri. Kenapa ya? Teman-teman. Ini ada kendala teknis. Dia Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ada tanda-tanda keajaiban nih sama Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi, insya Allah malam hari ini kita akan membahas terkait glowing. Apa sih yang teman-teman bayangkan ketika mendengar glowing? Coba mungkin teman-teman boleh tuliskan dulu di kolom chat. Apa sih yang terpikir gitu? Apakah ada yang bilang cerah? Apalagi matahari. Ada yang kepikiran skincare? Skincare, mulus, ya, Masya Allah. Apalagi putih, skincare banget, ya, lembab, bersinar, dan lain-lain. Pada Masya Allah, dari suatu atau sudut pandang yang berbeda. Sampai dia ngomong skincare air wudhu, ya sekarang ada ya brandnya air wudhu. Masya Allah. Ada juga yang bilang shining, shimmering, splendid gitu ya. Iya, Masya Allah. Pasti langsung terbayang banyak hal nih ketika mendengar kata glowing. Nah, malam ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda terkait glowing. Apa itu glowing? Ya, biar hari sama-sama kita mulai dengan niat teristimewa, dan jangan lupa ya teman-teman selalu Bismillahirrahmanirrahim, dan karena banyakin doa dan kita hajat-hajat kita pengen apa-apa silahkan teman-teman banyakin doa. Mau mulai dengan ini juga, Faza salah satu anak teman halal sekarang Jabodetabek. Beliau kan konsekuensi bertambahnya ilmu adalah bertambahnya tanggung jawab. Jadi teman-teman malam hari ini sama Allah mau ditanggung jawabnya, ya. Dan aku lagi nih teman-teman, ada dari Malik bin Dinar, katanya barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, ya sekali lagi, mencari ilmu untuk diamalkan, itu insya Allah maka Allah akan memberikan
terus taufik padanya. Nah, jadi taufik akan ditunjukkan jalan kemudahan. Ada bagiannya tutup. Agak nggak kelihatan yang mana ya. Oh, karena ini ya, karena si video. Oke. Sekarang kelihatan nggak yang bagian kanan sama kiri? Iya, maaf ya, teman-teman. Ini aku sambil melihat chat dan melihat video. Nah, kalau di sini belum sekarang. Yang mana? Coba stop share screen dulu, Fit, terus share screen lagi. Oke. Jangan lupa teman-teman berikan senyum terbaiknya dong. Aku mau lihat dulu senyum teman-teman. Coba. Yang iya, open kamera. Makasih loh. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang melimpah untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan senyum terbaik. Oke, glowing. Nah, teman-teman, tadi udah banyak ya disebutin di awal. Apa sih yang dipikirin kalau glowing? Ada yang bilang putih, ada yang bilang mulus, lembab gitu ya katanya. Terus ada yang bilang bersinar, bercahaya. Nah, ya, aku nggak akan terlalu definitif sih teman-teman. Karena ya kalau glowing tuh nggak bisa dipungkiri, kita pasti akan berhubungan sama cahaya dan bercahaya. Ya enggak? Iya, siap ya. Cahaya dan bercahaya. Nah, ngomongin tentang cahaya dan bercahaya. Tuh ya, teman-teman. Kita kalau tidak diberikan kenikmatan melihat ya melalui mata. Nah, sudahkah teman-teman hari ini bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengkaruniai kita penglihatan yang alhamdulillah sehat gitu ya. Sudahkah bersyukur hari ini? Kalau belum, nggak apa-apa. Mungkin ini reminder dari Allah untuk kita sama-sama bersyukur. Hari ini Allah masih berikan kepada kita mata ya, yang mungkin biar kita doain bareng-bareng. Boleh ada di kolom chat kalau misalnya ada yang lagi sakit. Nah, ya teman-teman, alhamdulillah sama Allah dititipin mata sehingga kita dapat melihat, dan teori biologinya kalau misalnya kita bisa melihat itu karena ada ya pantulan cahaya. Jadi kalau misalnya kita dari cahaya, kita nggak akan pernah melihat. Seperti itu ya. Nah, syukur. Oh, ini matanya minus. Sama sih aku juga minus. Kita sama-sama. Ternyata gak enak ya diambil sedikit aja nikmatnya, minus. Semoga hari ini, malam ini kita mulai mensyukuri nikmat melihat. berupa kanker mata, teman-teman. Mohon maaf aku tampilkan ini, aku juga sengaja kecilin gambarnya biar nggak terlalu kelihatan. Kita sama-sama makna ya di sini disampaikan ya, dokter yang merawat Xiaoqi, balita berusia 3 tahun ini agak terlambat penanganannya
karena penyakit kanker di matanya ternyata sudah menyebar ke otak. Terus kedua orang tua Syauqi mengungkapkan begitu ganasnya kanker mata yang dialami anaknya, sampai hanya dalam 2 bulan saja kanker mata di Syauqi itu tumbuh begitu cepat sebesar buah mangga. Ini teman-teman bisa dilihat ya di sini. Akibatnya bola mata kiri terdorong keluar sejauh 10 cm, melekat di ujung daging tubuh, tumbuh berwarna merah. Sejak itu hari-hari Syauqi hanya diisi dengan berbaring merasakan rasa sakit yang menyanggah daging yang tumbuh di dalam matanya. Teman-teman bisa lihat ya, dan Masya Allahnya Syauqi ini sudah kembali pulang bertemu dengan Allah dengan kondisi yang terbaik saat ini. Ini beritanya di tahun 2013 ya teman-teman. Jadi sekarang Syauqi sudah berada di tempat terbaik insya Allah di sisi Allah. Dan Masya Allahnya sekarang tahun 2020 ya teman-teman. Tapi adik Syauqi ini menjadi jalan kita untuk mengingat lagi gitu nikmat Allah yang mungkin hari ini lupa kita syukuri berupa mata yang alhamdulillah masih Allah titipkan ya, kelihatan yang masih sehat. Di sini Aisyah bilang katanya kalau minus tuh jalan gitu ya nikmatnya agar terselamatkan dan hindari syahwat katanya gitu. Insya Allah. Ya teman-teman. Jadi hari sama-sama lagi dimulai yang ngomongin glowing, ngomongin tentang cahaya kita bisa melihat. Oke kan karena tadi kita ngomongin tentang melihat ya. Nah ini gambar apa teman-teman? Pernah sampai ini juga. Ini oke. Ini gambar di dan sini sekitarnya itu gelap gulita sebenarnya. Nah, di sini disampaikan, aku agak gini. Semesta itu gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta, namun tidak melihatnya atau tidak melihat Allah, ya di sana atau tidak melihat Allah ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surga makrifat karena tertutup oleh tebalnya awan dunia. Hai teman-teman, saat kita melihat laptop, saat teman-teman ngelihat handphone atau ngelihat device yang teman-teman pakai cara ini, apakah sudah menjadi jalan untuk mengingat Allah atau belum? Teman-teman ngelihat buku, ngelihat pulpen, ngelihat cing, ngelihat meja, kursi, apakah sudah ingat kepada Allah? Karena tadi di sini disebut semesta itu gelap gulita, seperti yang tadi kita lihat di gambar sebelumnya. Semesta itu gelap gulita. Ia akan hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Dan ternyata ketika kita melihat sesuatu yang ada di semesta ini, tapi kita nggak ingat sama Allah, berarti kita sedang disilaukan oleh cahaya-cahaya lain, sehingga terhalang pada surga makrifat, atau surga makrifat itu surga kenikmatan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena tertutupnya tebalnya awan dunia. Nah, teman-teman, ini dari kitab Al-Hikam nomor 14. Kita sama-sama maknai nih hari ini. Sudahkah apapun yang kita lihat menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah? Gitu. Ya. Oke.
kita next lagi, gimana kita tahu glowing ya, kalau misalnya kita tidak bisa melihat, atau tidak ada cahayanya. Nah, ini aku mau menceritakan juga tentang, tadi kan kita ngelihat semesta gitu ya, apa kita hanya selama ini dalam berkehidupan cuman buat ngaca doang, buat bercermin doang, aduh alhamdulillah hari ini mukaku udah glowing banget nih. Atau misalnya kita ngelihat kaca, aduh aku ada jerawatnya nih banyak, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya, iya Allah aku jadi insecure gitu. Ya hari ini apa sih yang kita pikirkan ketika kita berkaca atau bercermin? Di sini ada gambarnya kucing ya, kucing sama pas dilihatnya singa gitu. Ataukah kita berbangga diri dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Wah, Masya Allah. Enggak bilang Masya Allah dulu. Wah, aku tuh hebat ya. Aku tuh udah punya prestasi yang banyak. Aku tuh ini, aku tuh itu, dan lain-lain. Apakah seperti itu tanpa melibatkan Allah? Coba mulai dari saat ini ketika bercermin, ya apa sih yang kita ingat? Gitu. Oke. Ya, kita cek lagi. Nah, ini kan kita bercermin lokasinya di mana sih? Biasanya di kamar ya. Di kamar. Terus juga coba deh kita lihat diri kita ketika di kamar, kelihatan nggak dari kalau misalnya overview-nya dijauhin? Maksudnya dari rumah kita udah nggak kelihatan lagi ya, teman-teman. Kalau dari atas rumah, kita udah nggak kelihatan kita yang lagi ngaca tadi. Kita jauhin lagi. Kalau dari pesawat, teman-teman, dari atas pesawat, kelihatan nggak kita tadi yang lagi ngaca di rumah, di kamar, udah nggak kelihatan lagi. Gitu. Kita lebih luas lagi dari luar angkasa, wah, nggak kelihatan lagi kita itu. Ya, dari satelit ini gitu ya. Mana kita ada nggak di situ? Nggak ada. Gitu. Nah, gimana kita yang nggak ada ini, yang nggak kelihatan ini, masih bisa rasa sombong, masih bisa ngerasa ya segala sesuatu yang telah dicapai saat ini itu bisa dicapai oleh diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah. Gimana coba? Gitu. Mari sama-sama kita refleksi hari ini. Ya maksudnya gimana kita mau bercahaya dan kelihatan gitu dari situ ketika ya kita sendiri masih tidak mengingat Allah di dalam beraktivitas di sini ya, tidak terlihat. Nah, teman-teman, kita tuh kan disebutkan katanya kalau misalnya kita berbuat baik, berada di majelis ilmu kayak gini. Nah, kita tuh lagi diomongin di majelis yang jauh lebih tinggi dari majelis kita saat ini. Majelisnya para malaikat. Malaikat tuh lagi nyatet. Ya Allah, ini nih, hambamu nih, yang ada yang serius banget menuntut ilmu. Malam hari ini di Friday night, namanya Sri Mulyaningsih misalnya. Dia banyak doa, ya Allah. Nah ini nih ya Allah, doa-doanya beliau gitu. Terus kata Allah teh, iya kabulkan. Jadi para malaikat itu jangan salah gitu ya, hadir di majelis ilmu tuh. Makanya kenapa tadi Kang Isal juga di awal tuh sampein, ayo kita open kamera gitu. Ayo kita jangan lupa catatannya, jangan lupa pulpennya gitu. Biar kita meskipun online tuh tetap memenuhi adab-adab majelis. Agar apa? Agar kita tuh bercahaya, agar kita tuh jadi glowing, agar kita itu hits di kalangan penduduk langit. Penduduk langit itu para malaikat gitu, yang langsung dihubungkan dengan Allah. Gitu. Ketika kita ya tadi hanya memikirkan hal yang sempit, ya udah mencari ilmu tuh sekedar tahu aja gitu, ya udah cuman oh iya gitu sampai kayak gitu, tanpa ingin mengamalkannya, ya gimana nanti di hadapan Allah gitu. Allah juga akan melihat gitu, siapa sih yang betul-betul bersungguh-sungguh ada di Friday night ini. Wah ini nih yang paling memperhatikan, yang paling semangat, yang paling antusias misalnya. Kita akan dilihat sebagai cahaya-cahaya yang berkelap-kelip dari bumi. Gitu. Nah, ini disampaikan tadi ya, semesta itu gelap, apalagi di semesta kita udah nggak kelihatan lagi mana nih, mana itu, mana Teh Aisyah, mana Teh Unzia, mana Teh Sri, itu udah nggak kelihatan di sini.
Tapi kita bisa kelihatan kalau kita bercahaya, kita glowing. Nah, disebutkan di sini setiap kebaikan akan memancarkan cahaya. Ini aku dapatnya waktu itu belajar dari Teh Farah Konita. Teh Farah Konita pernah bilang gitu ya, kalau misalnya kita yang kecil tadi itu yang lagi ngaca di depan cermin di dalam rumah juga udah gak kelihatan. Kalau dari pesawat dari apa tadi dari luar angkasa tuh udah gak kelihatan lagi kita, tapi kita tuh bisa terlihat oleh penduduk langit dengan cahaya-cahaya yang kita pancarkan, glowing-nya yang kita pancarkan. Nah, glowing-nya ini dari apa gitu? Dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, tapi kebaikan yang kayak gimana dulu? Kebaikan yang kita ikhlaskan. Tidak kebaikan yang kita ingat-ingat gitu. Udah, ya aku udah lakuin ini loh A sampai Z hari ini. Gitu. Ya, itu mah sama aja gitu kan. Belum tentu juga diterima gitu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya kebaikan yang syarat, kebaikan yang bisa memancarkan cahaya itu adalah kebaikan yang diikhlaskan gitu. Kebaikan yang ketika kita lakukan, kita sudah tidak ingat-ingat lagi kebaikan itu. Sudah langsung kita serahkan kepada Allah gitu. Karena sejatinya kita dapat melakukan kebaikan pun karena pertolongan dari Allah. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ya, ngomongin tentang glowing, ngomongin tentang cahaya, ternyata ya. Wah, pasti nggak kelihatan. Aku tutup dulu ya chatnya. Di sini nggak kelihatan. Nah, di sini ternyata Rasulullah SAW saja setelah sholat subuh, dikisahkan di hadisnya tuh, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW itu berdoa seperti ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, nanti teman-teman bisa cari lagi. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam lisanku juga cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya, dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Ya Allah, jadikanlah dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Amin ya Allah. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ba'da subuh, setelah sholat subuh. Yang beliau itu, bayangkan ya, seorang yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih meminta cahaya. Atau di sini maksudnya cahaya itu petunjuk dari Allah. Gitu. Cahaya-cahaya tadi, atau kebaikan-kebaikan di hari itu. Jadi, di sini yang paling pertama diminta adalah hatiku cahaya, di dalam hatiku cahaya. Karena hati adalah yang memandu diri kita. Ya nggak sih? Hati itu sudah disebutkan juga ya, ada segumpal daging yang ketika baik, dia juga akan baik seluruhnya. Ketika buruk, si segumpal daging ini akan buruk juga seluruhnya. Maka dari itu penting sekali hati ini bisa terus baik agar dapat memancarkan cahaya, kebaikan-kebaikan. Yang nanti akhirnya dari hati itu akan muncul ke lisan, jadi perkataan yang baik. Ketika mau mendengarkan, memilih mendengarkan hal-hal yang baik juga gitu. Ketika mau melihat, tadi ya kita diamanahkan oleh Allah mata yang tadi di awal sudah kita sama-sama lebih syukuri lagi. Alhamdulillah masih dikaruniai mata oleh Allah, juga melihat hal-hal yang baik. Terus juga di sini Rasulullah SAW meminta agar dikelilingi cahaya dari depan, belakang, atas, dan bawah. Agar tidak tersesat pada ya, cahaya itu apa sih kebalikannya? Kegelapan ya. Kegelapan itu yang maksudnya identik dengan keburukan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kalau misalnya kita tidak sedang dalam kebaikan, itu kita udah auto dalam keburukan atau enggak kesia-siaan. Nah, teman-teman, ya dari 24 jam kita itu sudah dalam kebaikan semua atau belum gitu. Atau masih jauh lebih banyak kesia-siaannya, atau justru malah terjerat sama keburukan-keburukan atau suatu yang melenakan, yang instan gitu, cuman sekejap saja. Kita ngelihat misalnya
scroll Instagram atau ngapain, terus ketawa-ketawa sebentar gitu, postingannya lucu, udah aja ya, terus scroll tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu udah 4 jam gitu. Coba teman-teman kita sama-sama refleksi di sini, apakah ya kita udah pantas belum sih glowing untuk memancarkan cahaya agar kita terlihat oleh penduduk-penduduk langit? Udah ya kira-kira gitu, sudah penuh cahaya atau belum? Sama-sama kita evaluasi gitu ya di kesempatan kali ini. Jadi ya. Oke, next-nya lagi. Rasulullah bersabda, nah, ketika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi luas dan lapang. Aku ulangi lagi ya. Ketika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi luas dan lapang. Para sahabat bertanya, apa tandanya ya Rasulullah hati yang luas dan lapang itu? Beliau menjawab, al-inaba iladar al-khulud wa at-tajafa'an dar al-gurur wa al-istidad lil maut qabla nuzulih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya apa? Yakni kembali ke negeri keabadian atau akhirat. Jadi orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah cahaya ke dalam hatinya menjadi luas dan lapang, akan terus mengingat negeri keabadian atau akhirat. Dunia mah sementara banget gitu ya, dunia mah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi hati-hati yang sudah tercahayai oleh cahaya Allah selalu mengingat akhirat. Kemudian menjauh dari negeri atau ketertipuan, tadi ya dunia. Maksudnya menjauh ini ya meninggalkan hal yang sia-sia tadi, bisa memilah dan memilih mana yang harus ini bernilai kebaikan, mana yang hanya kesia-siaan dan keburukan. Dan bersiap-siap menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Ya, di sini yang cukup bisa kita highlight ya, bersiap-siap menjemput kebaikan sebelum datang kematian itu. Menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Karena ya teman-teman, katanya ciri orang yang cerdas itu ya, yang paling cerdas itu bukan yang IP-nya 4, bukan yang IQ-nya tinggi gitu. Tapi ternyata ciri orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang paling sering mengingat mati dan juga paling mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ya maksudnya dunia akhirat itu. Sudahkah kita mempersiapkan? Karena sejatinya tidak ada yang kita bawa kan dari dunia ini. Ya, apa jangan-jangan kita tadi tertutup atau terhalangi awan tebal dunia sehingga kita tidak dapat melihat cahaya, apalagi kita tidak dapat bercahaya di hadapan Allah. Itu teman-teman. Nah, jadi gimana sih biar glowing gitu ya? Mungkin teman-teman akan bertanya, gimana biar glowing? Teman-teman, ketika kita mendefinisikan glowing ini hanya masalah fisik, hanya masalah kulit yang bercahaya dan sepertinya ketika disoroti lampu tuh langsung terpatul gitu ya, si cahaya-cahaya yang ada di mukanya. Coba aku mau tanya dulu sama teman-teman. Kira-kira teman-teman mau nggak dekat sama orang yang dia tuh cantik banget, mukanya glowing banget, tapi kalau dikit-dikit suka marah-marah gitu, suka sensi, suka bete, misalnya suka apa lagi, suka ngejulilin orang, misalnya gosip terus. Nah, kira-kira ya, mau nggak dekat sama orang ya tadi cantik tapi kayak gitu? Atau ya, teman-teman mau nggak ketemu atau dekat sama orang yang ganteng banget, pokoknya Masya Allah gitu ya, terus juga glowing banget wajahnya, karena yang glowing tuh nggak cuma cewek doang ya, cowok juga bisa glowing banget, tapi dia tuh gampang marah yang sampai misalnya kekerasan gitu, sampai mukul gitu ya, emosinya gampang naik, terus ngomong-ngomong kasar. Mau nggak teman-teman dekat sama orang yang kayak gitu, kira-kira? Ya aku nggak mau memprovokasi, cuma nanya doang. Kira-kira kalau misalnya kita mendefinisikan glowing hanya dari fisik gitu ya, terus juga tadi
ada nih yang cantik banget atau ganteng banget, terus juga glowing seperti itu, teman-teman mau nggak? Ini nggak mau ya, jelas nggak mau. Seperti apa sih gitu ya definisi terbaik dari kata glowing ini yang bisa kita sama-sama maknai malam hari ini? Ya, seperti apa? Ya tentu jawabannya adalah kesempurnaan akhlak atau akhlakul karimah. Gitu. Ini definisi glowing yang sesungguhnya, teman-teman. Karena Rasulullah SAW, Allah Allah amanahkan untuk berada di bumi ini, di dunia ini, untuk memperbaiki akhlak dari kita, dari manusia-manusia, gitu kan? Ya. Jadi kesempurnaan akhlak ini loh yang membuat orang-orang tuh bisa bercahaya banget gitu. Yang Masya Allah gitu ya. Mungkin ada orang yang kita lihat biasa-biasa saja, tapi Masya Allah karena akhlaknya itu luar biasa baik, kita tuh langsung jadi apa ya, terenyuh gitu. Pernah nggak sih teman-teman ketemu orang kayak gitu yang bikin ya setiap ngomong tuh kayaknya langsung speechless gitu, kita langsung nggak bisa ngomong lagi. Aku salah satunya ya, aku tuh menemukan orang yang seperti itu adalah guruku tuh, Bang Aat ya, Ustadz Adriano Rusfi. Beliau tuh kalau aku dengar beliau ngomong, itu nggak tahu ya auto diem aja gitu. Terus udah pasti tiba-tiba air mata tuh netes gitu, yang deras, lama-lama deras. Yang karena Masya Allah, beliau tuh apa ya mencerminkan sekali gitu kesempurnaan akhlaknya, sehingga terpancar gitu glowingnya, mungkin sebutannya inner beauty gitu ya, glowingnya tuh kelihatan banget. Padahal kalau secara fisik gitu ya, kalau orang-orang yang nggak tahu beliau mungkin udah meremehkan beliau. Tapi aku pribadi ketika beliau ngomong atau ada acara yang terkait beliau tuh biasanya aku mengikhtiarkan untuk hadir. Karena ya aku ingin belajar dari beliau ya Allah. Jadi kesempurnaan akhlak. Nah, kesempurnaan akhlak ini teman-teman ada poin yang harus di-highlight dari kesempurnaan akhlak. Gimana sih kita tuh bisa menggapai kesempurnaan akhlak? Ya. Nah, dalam teman-teman sering nggak sih ngedengar kata akhlak ini bersanding dengan akidah? Ini sih, akidah akhlak. Dulu aku waktu di sekolah Islam, ya di SMA, di Madrasah Aliyah, itu tuh disebutin akidah akhlak. Dulu aku nggak ngerti kenapa sih akidah nyambungnya sama akhlak. Dan aku tidak memaknai gitu dulu belajar itu. Tapi memaknainya baru sekarang. Ternyata memang akhlak ini adalah buah dari akidah yang kuat. Akidah yang lurus terhadap Allah. Nah, sehingga untuk mencapai kesempurnaan akhlak itu ada dua pilar, teman-teman. Dua pilar utama. Pilar yang pertama adalah si tauhidnya tadi atau penghambaan kita terhadap Allahnya tuh harus benar, harus bersih, harus kokoh. Sehingga kita sudah tidak lagi menuhankan selain Allah, udah nggak nuhanin uang, udah nggak nuhanin jabatan, udah nggak nuhanin popularitas, udah nggak nuhanin siapa suami, keluarga, ikhtiar. Wah, aku udah berikhtiar nih. Hati-hati ya menuhankan ikhtiar. Sudah sangat ikhlas gitu, tidak mengharapkan balasan apapun dari makhluk gitu ya. Sudah sangat bersyukur dengan setiap karunia yang Allah titipkan, sudah sangat bersabar gitu ya. Ujian yang terjadi itu seluruhnya pasti atas izin Allah gitu ya. Atas diukur juga dari ridho Allah dan segala takdir itu pasti terbaik. Itu yang pertama ya tadi tentang si tauhid ini yang harus kokoh dan kuat ya, serta bersih dari hal-hal menuhankan selain Allah. Yang kedua, itu kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin ini menjadi rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya kita tuh tidak hanya baik kepada manusia, kita nggak cuman baik ke teman kita, ke keluarga, ke orang tua, ke dosen, ke guru, nggak cuman baik ke manusia, tapi kita baik juga ke hewan, baik juga ke tumbuhan. Karena jangan lupa aspek-aspek di dunia ini nggak cuman manusia, kita juga perlu baik sama makhluk selain manusia. Selain itu, bagaimana sih gitu ya tadi untuk menjadi rahmatan lil alamin? Ya salah satunya kita harus menjaga hati kita. Nah, hati ini kan parameternya tuh susah ya.
nggak kelihatan. Nah, salah satu yang bisa membuat hati kita terus bersih adalah mulai menjaga lisan, teman-teman. Nah, jadi nggak kerasa ya, mungkin sekarang kita tuh kayak mudah banget gitu ya, ngomongin hal-hal yang bisa dibilang remeh lah ya. Maksudnya remeh tuh ngapain kita musingin hal-hal yang kayak gitu. Misalnya ada perkataan satu kata yang akhirnya jadi viral banget, yang nggak boleh ngomong itu tahu gitu. Terus akhirnya orang-orang malah ngomong itu, ya. Ya juga buat apa? Lebih baik kita ganti dengan zikir yang Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, gitu kan. Ketika kita mengatakan itu, langsung bernilai pahala, dan baik lagi ketika kebaikan, kita terpancar lagi, jadi glowing lagi gitu, setiap melakukan kebaikan itu. Sayang ketika waktu kita malah disibukkan dengan perdebatan-perdebatan seperti itu. Gitu ya. Jadi, menjaga lisan ini saat ini nggak cuma dari omongan doang, teman-teman. Nggak cuma dari, ini nih lagi ngomong, jaga lisannya. Tapi juga sekarang lisan itu maksudnya tulisan juga termasuk lisan di zaman sekarang. Sosial media, mau posting tuh pikir dulu, kenapa ya harus posting ini? Kira-kira ada orang yang tersakiti nggak ya? Ada yang malah menjadi kesia-siaan atau tidak ya? Dipikirkan lagi. Bicara dengan kata-kata yang terbaik dan juga nada yang terbaik yang bisa kita ikhtiarkan. Seperti itu. Dari kesempurnaan akhlak, ya teman-teman. Nah, betul di sini. Mulutmu harimaumu gitu ya. Sekarang jempolmu harimau. Betul banget ya, Anis. Ya. Dan di sini disebutin juga, jika glowing itu percaya, maka sungguhnya yang paling glowing ada yang paling memiliki akhlak yang mulia. Betul banget nih. Kang Isal udah nge-highlight poinnya. Jadi kalau kita pengen glowing, pengen bercahaya, pengen kelihatan ya, tadi aku kembali dulu ke slide yang dari tadi ya. Nah, pengen ya, ini kan semesta nih, terus di langit ya. Pengen kita tuh terlihat dari kumpulan galaksi ini tuh tetap bercahaya, tetap kelihatan, tetap dinotis sama Allah gitu ya, sama penduduk langit juga. Ya artinya kita harus terus fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita bisa paling bercahaya, bukan ngebandingin sama orang lain gitu, tapi yang kita kejar itu adalah ya kedudukan di sisi Allahnya, kedudukan yang bikin kita ya makin terus ingin memperbaiki diri gitu ya, tentang kesempurnaan akhlak gitu. Nah teman-teman, tadi semoga mulai tergambar ya apa yang dimaksud glowing malam hari ini. Mungkin agak berbeda dari bahasan biasanya. Biasanya aku diminta ngisi terkait skincare, teh sharing dong tentang skincare gitu. Teh sharing tentang kosmetik atau lain-lain gitu. Mungkin hari ini kita ngebahas dari sisi lain terkait glowing yang ternyata bisa kita maknai juga. Nah, teman-teman, di akhir nih aku mau ada sebuah kisah lagi. Mungkin teman-teman juga udah pernah tahu, udah pernah dengar, tapi aku pengen sama-sama kita review lagi, ya. Tadi kita di awal mensyukuri ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan melihat, dapat ya bisa melihat dengan baik ya. Masya Allah, mata kita. Nah, aku mau menunjukkan kisah tentang Muaz ya. Mungkin teman-teman tahu, Muaz adalah Masya Allah seorang anak kecil yang mungkin sekarang sudah menjadi pemuda ya. Pemuda, anak muda yang Allah karuniakan tidak dapat melihat gitu. Tapi ya bayangkan teman-teman kalau misalnya kita yang sama Allah diberikan hadiah berupa tidak dapat melihat, kita senang apa sedih ya kira-kira ya? Senang apa sedih teman-teman? Boleh jawab di kolom chat ketika kita yang dikasih hadiah sama Allah. Senang apa sedih teman-teman? Nah di sini Muaz itu bilang, segala puji bagi Allah atas karunia-Nya dan mengambil penglihatanku ini. Ya, beliau ini seorang penghafal Quran, sekarang sudah jadi hafiz. Lagi-lagi beliau bersyukur, Maha Suci Allah, aku bersyukur atas nikmat
karunia-Nya ini. Ya, teman-teman yang mau nonton videonya lagi bisa cari nih ya di YouTube. Aku juga ambil dari YouTube, motivasi menghafal Al-Quran dari anak kecil yang buta. Teman-teman, kita belajar dari Mu'az ini. Semoga Allah berkahi kehidupannya beliau. Insya Allah. Di sini. Mu'az itu tidak pernah meminta ketika ditanya sama Syekh, katanya Mu'az ini tidak pernah meminta untuk dikembalikan lagi penglihatannya oleh Allah, karena Mu'az ini berharap, ya, aku berharap agar keadaan aku ini yang buta menjadi hujah bagiku di hari kiamat kelak sewaktu bertemu dengannya. Masya Allah. Glowingnya terasa ya teman-teman ya, udah mulai terasa glowingnya dari Mu'az ini. Mas pengen jadi hujah. Beliau bilang, agar dia memudahkan perhitunganku daripada azab siksanya dan sewaktu aku berdiri di hadapannya. Jadi Mu'az tuh bilang, aku lebih baik seperti ini. Mungkin ketika aku diberikan nikmat berupa penglihatan, aku tidak dapat menjaganya. Sehingga nanti ketika dihisab, banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jadi Mu'az itu sangat bersyukur, mungkin dengan kondisinya saat ini hadiah dari Allah, ya, nanti dimudahkan perhitungannya di hadapan Allah. Dia bilang, dia akan bertanya kepada aku, apa yang engkau telah perbuat dengan Al-Quran? Apa yang telah engkau perbuat dengan Al-Quran? Apa yang telah engkau perbuat dengan Al-Quran? Teman-teman, Al-Quran ini adalah pedoman yang Allah titipkan pada kita sebagai petunjuk dalam berkehidupan. Dalam 24 jam waktu kita, berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ketika kita punya permasalahan-permasalahan hidup, apakah Al-Quran ini menjadi hal pertama yang kita baca? Sesuatu yang kita cari solusinya ada di dalam Al-Quran. Sudahkah kita mencarinya? Mari kita sama-sama renungkan malam hari ini. Bagaimana kita ingin glowing, bagaimana kita ingin bercahaya di hadapannya, ketika pedomannya saja ternyata sudah lama kita tinggalkan. Sekarang mungkin sosial media menjadi lebih menarik hati kita. Mungkin menjadi lebih menarik fokus kita, sehingga kita dibuat fokus pada hal-hal yang melenakan. Hati kita seakan tertutup oleh awan tebal dunia, sehingga lupa esensi-esensi tugas dan tugas-tugas kehidupan yang Allah titipkan pada kita sebagai manusia. Terakhir dari Mu'az, katanya nanti ketika berhadapan dengan Allah, hanya aku seorang, tidak ada orang lain, tidak ada yang bisa menolong. Ayah dan ibu yang sangat kita cintai tidak dapat menolong kita. Teman-teman yang sangat kita sayangi juga tidak dapat menolong kita ketika kita sedang dihisab di hadapan Allah. Ketika kita berada dalam antrian yang panjang di padang mahsyar, tanpa mengenalkan sehelai benang pun di tubuh kita, dan kita dipertontonkan kehidupan kita setiap detik kita di hadapan orang-orang. Bagaimana keadaannya nanti? Dan ternyata hanya Al-Quran yang bisa jadi salah satu syafaat yang melindungi kita di akhirat kelak. Tapi kita lagi-lagi ya dibutakan oleh hal-hal yang melenakan. Ya, teman-teman. Ya, aku mau mengulangi ini, teman-teman. Mari sama-sama maknai lagi. Semesta itu gelap gulita. Semesta itu gelap gulita.
Semesta itu gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surga ma'rifat karena tertutup oleh tebalnya awan dunia. Teman-teman, semoga mulai dari malam hari ini kita bisa menyingkirkan awan tebal dunia ini, sehingga kita tidak tersilaukan lagi oleh cahaya-cahaya yang semu. Kita betul-betul disinari oleh cahayanya Allah. Nur alan nur, cahaya di atas cahaya, yang sehingga pantulannya akan bisa membuat kita bercahaya, bisa membuat kita glowing. Glowing di mana? Di hadapan Allah dan juga para penduduk langit. Itu ya teman-teman. Ya, mari kita tanyakan malam hari ini pada diri kita sendiri. Termasuk saya sendiri ya, aku sendiri pun ini benar-benar menanyakan. Tadi sore bikin materi ini tuh kayak benar-benar sangat menampar diri sendiri lah. Sudah pantaskah kita dikatakan glowing di hadapan Allah dan penduduk langit? Sudah pantaskah kita meminta kepada Allah dikabulkan doanya, diprioritaskan dalam segala sesuatu di hadapan Allah dengan kondisi kita yang saat ini? Padahal untuk nikmat mata saja tadi lupa untuk disyukuri. Padahal untuk hari ini masih dapat bernafas dan jantung masih berdegup dengan baik saja lupa untuk disyukuri. Sudah pantaskah kita? Teman-teman, mari ya kita kembalikan lagi kepada Allah. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Karena dengan bersyukur, karena teman-teman dapat malam hari ini juga dapat berada dalam Zoom ini atau dalam YouTube ini, juga atas pertolongan Allah. Karena Allah sangat sayang sama teman-teman. Sayang juga sama aku. Dikasih kesempatan untuk sama-sama kita mengingat Allah. Sehingga setiap yang kita lihat, setiap cahaya-cahaya yang memasuki mata kita harus jadi jalan untuk mengingat Allah. Ya, sekian teman-teman yang dapat aku share tentang glowing. Semoga kita termasuk orang-orang yang glowing di hadapan Allah. Allah mudahkan dan lancarkan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan. Karena sejatinya kita mah nggak hebat. Cuman Allah aja yang mudahin urusan kita jadi kayak hebat gitu ya. Iya, sekian mungkin teman-teman yang bisa aku sampaikan tentang glowing ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan tentang glowing. Luar biasa, guys. Ya inilah ya, Teh Fitri ini anak didiknya Bang Aad. Saya merasa cara beliau menyampaikannya, wah udah seperti Bang Aad. Ya Allah, masih jauh. Ya. Iya sih. Gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu Bang Aad, tapi Bang Aad itu emang guru kehidupan ya salah satunya. Dan memang yang selalu mengingatkan kita pada Allah. Jadi saya jadi ingat ya sebuah mahfuzat, mungkin teman-teman tahu juga ya tentang cahaya ini. Teman-teman tahu Imam Syafi'i nggak? Tahu lah ya, insya Allah. Imam besar ya. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Gurunya Imam Syafi'i namanya Waqi'. Jadi teman-teman, suatu hari Imam Syafi'i itu pernah ngadu ke gurunya Waqi'. Ngadu gara-gara, biasanya kalau kita ngadu ke guru, ngadu apa? Ngadu kesedihan, Sedih, masalah, masalah, keluhan,
Apa keluhannya kira-kira biasanya apa? Masalahnya apa kalau ngadu ke guru? Ya, nggak bisa jawab soal. Yang bisa jawab Ya, soal. nggak Terus apa, mungkin guru, kan ada Natia nih, guru mungkin lebih banyak mendapatkan keluhan-keluhan. Nggak ngerti belajarnya. nggak ngerti belajarnya. Imam Syafi'i waktu itu kira-kira kalau ngeluh ke gurunya gara-gara apa? Karena nggak bisa mengamalkan. Itu pernah susah. Kan nggak mungkin hafal dong. Nggak tahu. Imam Syafi'i itu ngadu ke Waki' gurunya itu gara-gara nggak bisa ngapal, susah ngapal. Ya manusia juga ya, manusiawi susah ngapal. Tidak mudah menghafal, sulit banget ngapalin. Kenapa? Padahal kan pada saat itu memang hafalan itu menjadi kunci ya. Hadis-hadis karena pada saat itu belum dibukukan, ilmu-ilmu masih berserakan, maka dibukukanlah menjadi kitab Safinah, menjadi kitab Bulughul Maram, menjadi kitab Riyadhus Shalihin, menjadi kitab Al-Hikam dan kitab-kitab lainnya. Itu kumpulan-kumpulan hadis juga, dan kunci pada saat itu adalah hafalan dan pemahaman sebenarnya, tapi pada saat itu masalahnya adalah di hafalan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, kata mahfuzatnya itu. Aku Imam Syafi'i bilang aku tuh ngadu ke Waki tentang aku tuh susah banget ngapalin gitu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Terus Waki gurunya Imam Syafi'i bilang menasihati Imam Syafi'i bahwasanya untuk meninggalkan maksiat. Teman-teman kira-kira apa hubungannya susah ngapal sama maksiat gitu ya? Apa hubungannya susah ngapal sama maksiat? Apakah ketika kita maksiat jadi susah ngapal? Atau karena kita susah ngapal itu karena maksiat? Saya pernah dengar cerita teman saya. Mungkin satu sekolah sama Teh Fitri dulu waktu SMA. Apalah. Tapi bukan dari dia, dari teman-temannya. Pada saat itu mau ulangan fisika. Besoknya ulangan fisika atau besoknya ulangan kimia tuh aku lupa, tapi pada saat itu ada satu orang yang ngajak maksiat gitu lah kurang lebih. Ayo melakukan ayo gitu dia bilangin. Terus sama satu orang teman yang lain tuh, ambung itu kan ayo ulangan kene. Nggak mau besok masih ada ulangan. Jadi sebenarnya takut Allah atau takut ulangan? Nggak mau maksiat. Nah, tapi pada saat itu Imam Syafi'i dibilang farsyadini ila tarkil ma'asi. Waki gurunya itu nyuruh untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbaroni, kata Imam Syafi'i. Terus Waki gurunya bilang ke dia, ngasih tahu akhbaroni bi anal ilma nurun. Ngasih tahu ke dia bahwasanya ilmu itu seperti cahaya, dan cahaya itu tidak datang kepada orang yang maksiat. Fa akhbaroni bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Dan cahaya Allah itu tidak menerangi orang yang bermaksiat. Maka relate banget sama kebahasan yang tadi ya, teman-teman, tentang akhlak orang dengan akhlak yang mulia, insya Allah bercahaya. Orang yang berakhlak insya Allah menjadi sebuah hadiah ketika orangnya sudah memiliki akidah yang lurus. Akidah yang lurus diiringi juga dengan dengan ikhtiar menghindari maksiat, teman-teman. Ya, ini tamparan banget buat kita semua malam ini. Bagaimana untuk mengikhtiarkan gitu ya. Ikhtiarnya teman-teman jangan fokus ke akhlak kalau kata guru saya mah. Ya, akhlak itu hadiah insya Allah kalau kita memang sudah benar-benar memaknai bagaimana akidah, bagaimana menauhidkan Allah gitu ya. Hanya mengesahkan Allah. Mungkin itu aja ya tambahannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silahkan, ada yang mau sharing silahkan, masih ada waktu. Kita batasi aja sampai 9.30 ya Teh Fit ya, biar tidak kemalaman. Ya. Ya. Sok, silakan teman-teman. Kita punya 15 menit insya Allah. Mangga Teh Nurul Hidayati, Teh Anis, Teh Arda, Teh Nila. Di absen nih. Teh Aisyah, Teh Unzia, Teh Natia Dini.
sok sharing nanya boleh. Teh Anggi. Selalu ada Teh Anggi ya, Masya Allah. Semoga jadi kebaikan yang mengalir. Amin. Teh Anissa yang 3 nih. Teh Anissa. Teh Frida, Teh Hana, sok Kang Taufik Iqbal. Ada yang mau nanya, mau sharing? Ada nggak Teh Fit mungkin pengalaman sendiri tentang glowing ini ya? Yang mungkin relate banget sama kehidupan yang sekarang gara-gara hal tersebut mungkin bisa menjadi Teh Fitri yang sekarang. Umum banget pertanyaannya. Tidak spesifik. Gimana? Aku aja bingung jawabnya. Ya Allah. Memancing pertanyaan ya, saya aja yang nanya dulu. Iya. Memaknai tentang glowing itu ternyata prosesnya panjang banget sih. Sampai ke ya titik ini gitu. Mungkin kalau sama Allah nggak dititipkan proses dulu, sebelumnya juga nggak bakal bisa langsung, oh iya kayak gini gitu. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya apa ya, sangat-sangat tidak memikirkan lah. Kayak betul-betul yang kalau dalam Islam tuh mungkin kayak cuman, aku tuh pribadi yang sangat tomboy ya, teman-teman boleh, anak teman-teman SMA aku atau SMP aku pasti tahu banget aku adalah orang yang sangat tomboy. Terus juga orang yang apa ya, nggak mau ribet gitu ya. Terus juga kalau dari kata-kata nih ya, dari omongan, ya Allah aku suka ngomong kasar teman-teman. Karena lingkungan aku juga ya, aku karena tomboy tadi deketnya sama cowok gitu. Kalau kalau berteman. Dari situ mungkin sedikit terbayang ya kondisi keislaman aku seperti apa. Maksudnya sebagai seorang muslim itu seperti apa. Tapi lama-kelamaan gitu, ketika ya sama Allah itu diberikan ujian-ujian, utamanya ujian-ujian berupa kepahitan ya. Soalnya sedih gitu segala macam. Sampai pada akhirnya Allah tunjukkan cahaya-cahaya itu. Bahkan Allah tuh bilang semakin gelap semakin terang katanya. Gitu. Memang ketika kita sudah berada di kegelapan yang sangat gelap, kadang setitik cahaya aja berarti, ya nggak sih? Nggak sih, Kang? Maksudnya ketika kita nih lagi mati lampu banget gitu, terus ngelihat cahaya HP tuh maksudnya jadi berharga banget kan, maksudnya karena kita nggak bisa ngelihat yang lain gitu selain cahaya HP, atau enggak mungkin lilin gitu yang kecil lah, lilin. Tapi ketika lampu nyala misalnya tuh siang hari yang ada cahaya matahari, ketika kita lihat lilin atau HP ya biasa aja gitu, maksudnya biasa aja tuh, ya ya udah gitu ya, lilin ya, ya apa ya, HP gitu. Tapi lain ketika kondisinya gelap. Nah, mungkin di kondisi sebelumnya itu aku tuh merasa aku berada dalam kegelapan yang sangat gelap sekali. Gitu. Tapi ketika Allah tunjukkan cahaya-cahayanya tadi, wah, udah gak ada lagi deh gitu ya. Maksudnya lebih banyak istighfar dibanding mau minta sama Allah. Jujur aja. Karena maksudnya dulu mah kan, ya Allah ingin ini, ya Allah ingin itu, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen juara ini, pengen apa gitu ya. Kayaknya tuh banyak banget mintanya ke Allah. Tapi kalau sekarang gak banyak permintaan. Mungkin mintanya cuma satu, ya Allah ampuni gitu dosa-dosa yang sebelumnya, dan pengen banget bisa terus bersyukur gitu. Karena bersyukur aja tuh ya salah satu pertolongan dari Allah. Gitu. Nggak mungkin kita bisa bersyukur tanpa ditolong sama Allah juga. Jadi cuman itu doang yang diminta sama Allah tuh. Terus juga pengen, ya Allah tolong tunjukkan dimanapun ya tempat terbaik yang bisa mengingatkan kepada Allah. Tolong bimbing. Itu juga doa-doa yang biasanya diucapkan sebelum buka handphone gitu. Sebelum ya misalnya buka medsos, biar gak apa ya tadi gitu, mungkin tertutup lagi sama tebalnya awan dunia kayak dulu.
nggak pengen lagi kayak gitu. Itu sih mungkin pengalamannya ya. Insya Allah semakin gelap semakin terang teman-teman. Kalau teman-teman punya masa lalu yang kelam, hitam, tuh jangan takut. Insya Allah, Allah mah maha pemaaf. Rahmatnya tuh, Masya Allah luar biasa banget. Tuh. Sayang banget sama kita, makanya masih ditunjukin jalan buat kembali pulang gitu. Allah merinding sih ngomongnya juga. Jadi semakin hari tuh kayak ditunjukin aja sama Allah tuh hal-hal yang bikin ya dekat ke Allah. Itu aja mungkin. Luar Aku bingung biasa, jawabnya, maaf ya. alhamdulillah. Iya, pertanyaannya membingungkan juga, Surya. Tapi alhamdulillah Jawabannya masih dibaca, terjawab nggak itu? dijawab. Tapi iya, teman-teman ada yang mau bertanya 10 menit lagi nih. Mumpung loh, kapan lagi forumnya Teh Fitri. Ya, mungkin Jumat depan, Mang, bukan Teh Fitri yang ngisi ya. Iya, Mungkin. bukan aku. Nah, nih Teh Arda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Tasya. Oh, Nah, di Zoom-nya pakai nama saudara. Iya, nggak apa-apa. Teh Tasya izin bertanya bagaimana cara memanage diri dari emosi ketika kan kondisi sedang capek-capeknya namun keadaan memaksa kita untuk tetap bekerja ya untuk Allah. tetap high quality respon. Gimana Teh Fit? Ya Allah, pertanyaannya makasih lah Tasya. Caranya ingat Allah, ingat Rasulullah. Soalnya Rasulullah SAW bilang, jangan marah, surga untukmu. Kayak hadiahnya tuh surga loh kalau kita nggak marah. Ya mampu nahan itu. Ya, artinya emang seberat itu juga gitu untuk menahan itu. Tapi ingat, hadiahnya surga. Dan marah tuh atau mengungkapkan emosi itu nggak mesti dengan suara yang tinggi, nggak mesti dengan apa ya, hey, apa namanya, langsung mengumpat dengan kata-kata yang ya jangan gitu. Tahan, ingat Allah, ingat Rasulullah, jaminannya surga. Terus wudhu. Habis dari situ, habis ingat ya istighfar, wudhu dulu. Nah, mungkin gitu ya, wudhu itu jadi salah satu jalan untuk bisa menyegarkan kita, mengingatkan lagi kita ya untuk kembali lagi ke niat awal kita. Untuk apa sih bekerja gitu? Pasti kan bekerja juga untuk membuat kita jauh lebih dekat kepada Allah kan. Tuh, makanya harus semangat di dalam bekerja tuh. Gitu. Itu sih. Jadi untuk menulis itu ya baiknya kita tuh emang menjaga wudhu di mana-mana. Ya teman-teman juga kalau ya pokoknya dimanapun lah ya sebaiknya ya jaga wudhu. Sehingga ketika kita menjaga wudhu, aktivitas kita tuh insya Allah jadi berkah. Dan Allah lindungi dari ya hal-hal seperti tadi. Emosi-emosi yang mungkin dapat memuncak sewaktu. Masya Allah Iya. ya. La tagdob walakal jannah. Mungkin itu teman-teman sering dengar ya. Tapi tadi saya maknanya coba merinding sendiri ya. Bang sulit emang untuk orang yang paling kuat kan ya. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa Sama Tasya. orang bukan yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Gitu teman-teman. Yuk 7 menit lagi. Makasih jazakillah khair Teh Tasya. Monggo. Kalau masih marah juga bisa langsung sholat gitu ya. Sholat aja 2 rakaat, nangis aja dulu ke Allah gitu. Kalau udah enggak, kalau masih marah juga ke Rasulullah habis sholat ngapain? Tidur ya. Tidur. Nah, nanti kalau misalnya bangun tidur masih marah juga, wudhu lagi. Masih marah juga, sholat lagi. Tidur lagi. Kayak gitu. Kalau marahnya lagi berdiri, duduk. Duduk. Kalau duduk masih marah, wudhu. Gimana sih urutannya? Berbaring kan? Sama Berbaring, wudhu, tidur. iya. Jadi teman-teman kalau misalnya ini nggak memungkinkan berbaring, ketika duduk masih kesel, wudhu. Saya pernah ngelihat asli di real ya.
Beliau benar mempraktekkan itu ya, hadis tersebut ya. Jadi ada sebuah forum gitu Teh Fitri, rapat lah biasa. Terus panas di rapat itu teh, ada dua kubu, pokoknya kubu yes dan kubu no gitulah di rapat itu teh ya, untuk menghasilkan sebuah keputusan. Terus ada dari kubu no ini yang kontra, yang kritis segala macam, itu ada yang sampai naik pitam, sampai marah, kayak sampai berdiri. Terus astagfirullahaladzim, duduk marah lagi. Langsung beliau wudhu, keluar, langsung duduk lagi dalam keadaan yang basah habis wudhu. Saya udah wudhu ya, semoga saya nggak marah lagi kata gitu. Masya Allah. Sampai dipraktekin. Jadi gitu prakteknya ya temen, kalau lagi marah sama temen, lagi berdiri berdiri, coba duduk deh gitu. Jadi memang mengontrol kesadaran diri itu yang sulit ya Teh Fit ya. Jadi kayak lagi marah, apakah kita ingat hadis tersebut gitu untuk duduk? Apakah ketika duduk, apakah ingat untuk wudhu? Nah, bahkan itu aja tuh PR gitu ya. Tapi minimal malam ini kita jadi belajar sih teman-teman ya, untuk reminder. Jadi ilmu tuh kalau udah tahu jangan diremehin ya teman-teman ya. Ilmu tuh jangan diremehin, tapi tetap diamalkan. Kalau udah tahu, udah aku mah manjada wajada teh apa artinya, udah tahu ini. Kalau kita meremehkan, ilmunya tidak berkah teman-teman ya. Mungkin dari A sampai Z yang Teh Fitri teman-teman udah tahu, udah lebih mempraktekkan dan segala macam, tapi naudzubillah kalau misalkan ada rasa sombong yang tersirat, bisa jadi itu awal mula timbul ketidakberkahan dalam hidup gitu. Luar biasa, 4 menit lagi guys. Ini ada yang ingetin tuh, Nusa Jangan Marah Bagimu Surga di film animasi Nusa dan Rara. Sekarang tontonan luar biasa ya teman-teman, hati-hati. Gitu. Bisa mempengaruhi secara tidak langsung. Adalah kumpulan informasi yang kita dapatkan. Temanmu apa kualitas apa? Tadi kamu adalah kualitas informasi yang kamu dapatkan. Jadi mulai dipilah kali ya Kang dari sekarang. Kalau udah dibahas sih di Friday night yang pekan lalu yang tentang teman. Tentang teman. Dan tentunya tentang diri sendiri. Dan tapi masih nyambung sama yang sekarang betul. Kalau boleh jujur ya, aku mempersiapkan materi teman tuh bukan yang itu loh sebenarnya. Tiba-tiba kepikiran ketika mengisi kok ke arah sana ya. Dan alhamdulillahnya sampai, tapi dibimbing sama Allah ya. Ya Allah, alhamdulillah. Aku berpikir ketika ditanya dan berbicara. Gitu teman-teman. Itu linknya bisa teman-teman lihat di YouTube ya, di YouTube Teman Halal, boleh. Insya Allah ini juga di record, insya Allah nanti dimasukin ya, diupload ke YouTube Teman Halal, karena tadi live-nya cukup bermasalah. Gitu. Apa kita arsipkan di YouTube. YouTube-nya niatnya bukan nyari AdSense teman-teman ya. Supaya pesannya tersampaikan aja lebih luas. 2 menit lagi, ini yakin gak ada yang nanya. Kalau sudah pada paham, nanti udah dari sini semuanya bercahaya Kang. Halo, ya Allah. Amin. Iya, saya mau nambahannya satu aja. Sebelum majelisul ilmi, sebelum apapun. Kayak gini, kalau dulu kan ikhtiarnya Imam Bukhari ya, beliau itu sebelum nulis hadis yang beliau hafal, yang beliau cari sanadnya, atau sanadnya apa sih? Sanadnya garis hadis itu kan, hadis itu kan nyambungnya garis hadisnya, misalkan an Abdi Hurairah an qala Rasulullah gitu kan hadis itu. Jadi hadis itu turun temurun ya, Rasul dari Rasul, terus yang dengar pertama kali siapa, lalu siapa. Misalnya ada 5 orang gitu ya sampai ke Imam Bukhari. 5 orang itu perlu diperiksa teman-teman, orang itu seperti apa kualitasnya. Kualitasnya apa aja parameternya, dari kejujurannya, dari akhlaknya, dari tauhidnya, ibadahnya segala macam. Bahkan sekali orang itu bohong, maka kualitasnya tuh kayak downgrade gitu loh. Kalau udah 2 kali sering dia bohong, udah downgrade gitu lah. Gitu. Jadi sampai dibilang nggak akan, kalau si A yang suka bohong ngeriwayatin hadisnya bisa dibilang doif atau bahkan palsu gitu. Saking
sebegitunya ya. Lalu Imam Bukhari itu nyicil satu-satu hadis, akan ya teman-teman dengar mungkin innamal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis yang ini ya umum tapi rawahu Tirmizi sebenarnya itu. Ya misalkan satu hadis itu tuh sampai ke Imam Tirmizi itu gimana gitu ya. Nyampainya perlu dicek dulu, oh ini orang gimana gimana gitu ya. Masya Sampai ya Allah. sebelum ditulis hadis tersebut sholat dulu 2 rakaat ya minimal tuh, kayak Bismillah Allah ikhtiar untuk menuliskan hadis ini akan turun temurun sampai menyebar kemana-mana ya, diriwayatkan oleh beliau itu 2 rakaat dulu. Saya membayangkan kalau zaman sekarang tuh mungkin orang tidak meriwayatkan hadis ya Teh Fitri, tapi setiap orang tuh menginfluence orang ya nggak sih, misalkan ya, ya Allah saya mau bikin postingan nih di Instagram, Masya Allah ya, mau bikin story ini di WA, sederhana itu ya, Bismillah ya Allah sholat dulu 2 rakaat. Ih, kenapa followers 50 game nih sombong gitu ya. Ih, followers cuma 20, enggak 100. Tapi kalau dimaknai seperti itu, kita mau menyebarkan kebaikan dengan kita melibatkan Allah, semoga jadi berkah juga. Nah, keberkahan tadilah yang dicari ya dah hidup mah. Kata Wali juga benar ya, hidup indah jika mencari berkah. Ya, udah 9.30. Tidak terasa. Oke, jazakumullah khair teman-teman atas kehadirannya. Masih ada 31 orang di sini. Yuk kita foto bareng dulu, boleh? Kita sesi silaturahmi, Teh Fitri. Teh Arda, makasih Boleh. udah buka. Tete akan yang lain ya. Kang Bimo Braman, Masya Allah. Kang Bimo, saya tebak pasti dari Lampung, Teh. Masya Allah. Luar biasa. Bisa tahu. Tuh, Kang Muhammad, siapa namanya nih? Muhammad Tak siapa nih? Taufik. Taufik tuh, lihat. Kayak ini ya, muncul cahaya gitu dari belakang. Masya Allah. Di balik pintu. Teh Natia, halo. Teh Rika. Tuh Teh Natia, ini definisi glowing Teh Natia dan Kang Bimo lah pokoknya, lihat. Glowing sama Masya Allah. lampu. Oke, hitung mundur ya, 5 mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Oke, lihat kamera semuanya. Izin saya foto ya teman-teman. 3, 2, 1. Ganti gaya. Bolehlah gaya apapun. 3, 2, 1. Ya, jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di grup WA teman-temannya. Kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teh Fitri ada closing statement? Silahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang glowing di hadapan Allah dan para penduduk langit. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di grup WA. Dadah. Ye. Semuanya. Ya ada Frida. Makasih Frida. Udah dateng. Insya Allah. Kangen sekali.